Kita lanjut, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ada penawaran kayak gini, kerjasama dengan bank, salah satu bank konvensional. Ini gimana hukumnya, Ustaz? Penawaran kerjasama dengan bank konvensional. Ya. Bank apapun namanya, konvensional atau apapun istilahnya, yang dilihat adalah mekanismenya. Ketika mekanisme kerja bank tersebut sesuai dengan syariat, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Mekanismenya syar'i. Silakan kerjasama, tidak ada masalah. Itu kebaikan. Tapi kalau mekanismenya ribawi, ya praktek yang ada adalah ribawi, tidak syar'i, maka kerjasama di dalamnya tidak diperbolehkan. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong di dalam perkara dosa dan permusuhan. Apa misalnya kerjasama? Mungkin ada contohnya di situ. Di sini nggak disebutkan, Ustaz. Mungkin seperti kerjasama modal dan sebagainya, Ustaz. Ya kalau misalnya kerjasama modal yang di situ perputarannya tidak syar'i, maka tidak diperbolehkan. Atau seperti misalnya tabungan umroh, Ustaz, di bank syariah dan sebagainya, itu gimana, Ustaz? Oh, tabungan. Jadi yang dimaksud kerjasama dengan bank dilakukan oleh suatu travel. Suatu travel kerjasama dengan bank. Barangkali ada jamaahnya yang perlu dibantu dengan melalui bank. Ya, tidak selama kerjasamanya bukan di dalam hal yang tidak haram, gak ada masalah. Misalnya titip uang di bank, karena untuk bayar umrohnya si pihak travel mempersilakan bayarnya di bank tertentu, atau melalui bank tertentu. Baik dalam bentuk tabungan, nabung dulu, akan ada travel yang punya produk tabungan umroh, tabungan haji. Ya silahkan. Atau kerjasama dengan travel ini untuk jamaah yang mau mentransfer. Gak ada masalah, ini mekanisme yang tidak ribawi. Transfer kan minta tolong, kayak tolong antar ke sana, itu kan berarti kan jasa ya. Kemudian bayarnya berapa, administrasi untuk transfernya tidak ada masalah, itu tidak menjadi syariat. Nah, yang masalah adalah tabungan. Kan yang namanya nabung itu kan nitip. Yang namanya nitip jumlahnya sama. Kita nitip 500, berarti uang yang kita titip ya 500. Nitip 1 juta, berarti kita titip ya 1 juta. Seandainya bank kemudian menetapkan jasa, ya jadi ongkos jasanya karena memegangkan uangnya, sehingga dia memperlakukan ada jasanya, penitipan jasanya sekian, sehingga nanti dipotong untuk administrasi, itu dibenarkan. Nah, ketika ada bunganya ini masalah. Karena bunga ini di luar akad. Masa nitip kemudian dapat keuntungan? Nggak ada nitip dapat keuntungan. Nitip ya mendapatkan sejumlah yang dititipkan. Lo nitip kemudian mendapatkan keuntungan. Ini keuntungan apa? Kalau dinyatakan, soalnya kan naruh uang kan berarti kan investasi, sehingga ada keuntungan ya dibagi. Oh, kalau begitu tidak boleh, bukan nitip ini. Berarti investasi itu. Dan yang namanya investasi harus jelas. Proyek-proyeknya apa, kemudian nilai sekian itu berapa persen dari modal, kemudian perputarannya kapan selesainya, baru bisa dilihat gitu. Ini kan setiap bulan pokoknya dapat, gak pernah tahu itu produksinya gimana, rugi apa gak pernah tahu, gak boleh. Kalau misalnya banknya bisa dibilangin, jamaah kami, kata travel, jamaah kami yang nabung uang di sini, tolong nggak usah ada bunga. Kalau mau dipotong administrasi silakan, tapi tolong nggak ada bunga. Dan banknya mau, syar'i itu.
Syar'i itu. Tapi kalau misalnya oh nggak bisa, ini sudah sistem kami, nggak bisa diubah gitu ya. Maka travel cari bank yang lain yang tidak demikian. Kalau terpaksa nggak ada dan harus itu, ya terpaksa nggak ada dan harus itu, ya jangan manfaatkan bunganya. Jangan manfaatkan bunganya dibuang. Ya, karena terpaksa harus melalui bank dan nggak ada bank lain yang syar'i juga ya. Sama saja, maka terpaksa memanfaatkan jasa dengan kerjasama ya, tapi jangan ambil bunganya. Allah alam. Kalau kerjasama bentuk lain seperti misalnya mereka memberikan modal pada kita, tapi di situ ada bagian saham berapa persen, tidak ada bunga dan sebagainya, itu gimana? Gimana? Bank memberikan ikut urun modal dengan kegiatan kita ya, bank ke kita. Terus kemudian ada pembagian saham, pembagian hasil dan sebagainya tanpa ada bunga, bukan karena pinjaman, karena itu investasi, itu gimana? Bank investasi ke kita, kemudian proyeknya jelas, kemudian pembagian keuntungan atau rugi jelas, misalnya 40-60, pengelolanya 60, kemudian investornya 40. Proyeknya apa ini? Kapan berakhirnya? Tanggal sekian, bulan sekian. Dilihat, oh ternyata keuntungannya sekian. Dibagi sesuai dengan persentase tadi, 60-40. Ternyata dilihat, oh rugi ditanggung bersama. Kalau seperti itu ada masalah. Mungkin yang dilihat, tapi ini uangnya dari bank yang konvensional gitu ya. Urusan dia, bank sumbernya gimana, yang jelas ketika kerjasama dengan kita adalah kerjasama yang halal, yang syar'i, maka hasilnya adalah halal gitu. Sama seperti ini misalnya Fatih, kita punya restoran, ada pembeli, itu sumber uangnya dari mana? Apa kita tanya, kamu uangnya dari mana? Kamu dari mana? Enggak ada Pak, enggak ada. Yang jelas usaha kita halal, maka hasilnya adalah halal. Nah sekarang usaha produk kita halal, siapapun mau investasi ya berarti bekerja sama dengan yang halal. Demikian. Ya baik. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Yasin.